Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ayun Chandra Patmasari dari Program Studi Pendidikan Multimedia Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini merupakan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen di tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang mata kuliah Teknologi Virtual Reality. Teknologi Virtual Reality merupakan mata kuliah wajib program studi pendidikan multimedia yang membahas tentang pemodelan 3D, stereoscopic view, serta pemrograman untuk teknologi virtual reality. Kode mata kuliah dari teknologi virtual reality adalah PM408 dengan bobot 3 SKS dan jenis mata kuliahnya adalah keahlian program studi pendidikan multimedia atau MKK Prodi. Mata kuliah dalam virtual reality membahas tentang sejarah virtual reality, elemen virtual reality, output dan input dalam virtual reality, stereoscopic view, kemudian pemrograman serta animasi dalam virtual reality. Model pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan project based learning yang mana nanti terdiri atas diskusi bersama, presentasi, dan tugas berkelompok yang menjadi penilaian akhir di ujian akhir semester. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yang pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah, pemodelan, dan juga teknologi virtual reality. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan elemen-elemen yang ada dalam teknologi virtual reality. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan stereoscopic view beserta pemrograman dalam virtual reality. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membuat proyek bersama untuk teknologi virtual reality yang digunakan untuk bukti UAS di akhir semester. Komponen dalam proses pembelajaran saya menerapkan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Saya membagikan materi di RPS menggunakan laman spotupi.edu, yaitu laman yang disajikan oleh Universitas Pendidikan Indonesia untuk menjadi bahan kajian kegiatan selama 1 semester. Selanjutnya, pada interaksi dilakukan pada mata kuliah ini melibatkan 2 arah, yaitu dari mahasiswa dan dosen untuk kegiatan praktikum, ceramah, tanya jawab, serta diskusi di dalam kelas. Lalu di sesi yang terakhir yaitu asesmen, penilaian berdasarkan dari kehadiran, tugas, proyek, dan juga ujian akhir semester. Referensi dalam pembelajaran mata kuliah ini yang pertama menggunakan buku-buku yang sudah dikembangkan secara bersama, yang kedua menggunakan artikel ilmiah yang bereputasi, yang ketiga menggunakan referensi video tutorial beserta bahan ajar yang relevan. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan pembelajaran saya dengan mahasiswa Prodi Pendidikan Multimedia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya mahasiswa Pendidikan Multimedia sudah hadir hari ini untuk kelas pertemuan kedua di mata kuliah Teknologi Virtual Reality dengan saya, Ibu Ayun Chandra Patmasari. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semuanya sehat dan Ibu lihat semuanya hadir ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan ini dengan baik. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, di sini sudah tampil layar tentang pengantar teknologi virtual reality. Ibu rasa teman-teman semuanya sudah tahu apa sih virtual reality? Ada yang tahu nggak? Coba salah satu bisa raise hand. Kira-kira apa yang diketahui tentang teknologi virtual reality? Boleh? Nama? Nama saya Adi Edi Sarmani. Di sini saya mau ngebagiin ilmu saya, pemahaman saya tentang virtual reality. Yang saya pahami itu teknologi virtual reality itu yang membuat sebuah di mana dunia game ya itu jadi bisa terlihat di mata kita secara langsung gitu. Jadi ngebuat kita tuh ngerasa ada di dunia game tersebut. Oke, bagus, tepuk tangan. Pernah nggak teman-teman semuanya
pernah? Belum. Belum ada yang pernah? Atau pernah lihat di film? Pernah. Film apa kira-kira? Wall-E. Film? Film apa? Banyak ya filmnya ya. Coba dicari kira-kira sebutkan salah satu film yang berhubungan dengan virtual reality. Oh ini apa anime? Sword Art Online. Yes, oke, bagus sekali. Ya, teknologi virtual reality dan juga materi terkait dengan dunia virtual, tentunya teman-teman semuanya sudah pada tahu ya. Jadi dunia virtual adalah dunia yang maya, yang mana kita dimasukkan ke dalam ruang maya seolah-olah kita hidup di dalam dunia tersebut. Nah, di tampilan ini teman-teman coba perhatikan dunia virtual itu terbagi menjadi banyak aspek. Pertama itu adalah virtual world, kemudian second life, dan virtual reality. Ini adalah sebuah histori sejarah terbentuknya dunia virtual reality. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat virtual world itu apa aja sih yang dikembangkan atau yang berkembang. Pertama itu adalah algoritmanya, kemudian arsitektur interface-nya, dunia 3D-nya atau dunia 2 dimensinya, kemudian muncul lagi perkembangannya menjadi second life. Jadi zaman dahulu para ilmuwan pengembang dunia virtual merasa kita harus punya fantasi yang menarik untuk bisa meluapkan dan mempelajari hal-hal yang lebih mudah daripada di dunia nyata. Makanya muncullah second life. Second life ini replika dari dunia virtual reality. Nah, terbagi menjadi beberapa aspek. Second life ini dikembangkan menjadi e-learning, virtual environment, dan 3D virtual worlds. Nah, dari sini muncullah perkembangan yang lebih besar, yaitu dunia virtual reality yang sebelah kanan. Nah, di sini berhubungan dengan dunia virtual yang terkoneksi dengan gadget, device. Jadi kalau ngomongin virtual reality nggak cuma virtual world-nya atau second life-nya, tapi bagaimana imersif medianya bisa tercipta. Nah, ada beberapa aspek yang perlu teman-teman perhatikan. Gimana sih cara menciptakan sebuah virtual reality? Teman-teman harus bisa menciptakan avatarnya, kemudian space-nya, 3D-nya, environment-nya, bagaimana pemrogramannya, dan bagaimana konten materinya agar menjadi dunia virtual yang menarik. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, Ibu akan lanjutkan lagi. Kita sekarang berbicara tentang masa sejarah. Sejarah dari virtual reality, teman-teman bisa lihat ada beberapa tahap bagaimana dunia virtual itu berkembang sampai dengan secanggih sekarang. Pertama itu adalah dunia foto stereoskopik. Stereoskopik itu apa sih? Stereoskopik itu seperti ini. Jadi dunia yang memang menggambarkan objek yang terlihat berbeda sesuai dengan bola mata kita. Jadi gimana caranya sih melihat sesuatu yang menarik? Ternyata mata kita itu punya dimensi yang berbeda, kanan dan kiri itu beda. Maka dari itu lensa dan ini penglihatannya harus dibuat secara stereoskopik. Tapi karena dulu nggak punya peralatan yang canggih, maka masih berbentuk foto-foto yang ditumpuk menjadi satu, kemudian diolah di dalam dunia virtual. Jadi bentuknya masih kertas diolah dan diputar agar menjadi dunia virtual yang manual. Muncul lagi di tahun 1929. Ada namanya First Flight Simulator. Dia menciptakan sebuah trainer dipatenkan pada tahun 1931 yang menjadi contoh pertama simulator penerbangan komersial. Nah, simulator ini berhubungan dengan sesuatu yang menjadi imajinasi. Kalau di tahun 1838 itu hanya foto, ternyata di tahun 1929 manusia itu tidak puas. Gimana caranya nggak cuma foto, ternyata bikinlah simulasi tapi masih manual. Jadi bentuknya adalah simulasi kelas berat. Dulu butuhnya adalah simulasi untuk peralatan yang berbahaya. Ketika kita pengen belajar untuk mengendarai pesawat, nggak mungkin kita harus belajar dengan pesawatnya, pasti rugi. Maka dari itu inisiasi dibuatlah sebuah simulasi virtual untuk pesawat dan juga peralatan yang lebih kompleks. Nah, naik lagi di tahun 1930. Gimana caranya di tahun ini lebih ringan dan lebih bagus dari
sense of tampilannya. Nah, muncullah gimana cara kalau dibikin versi kacamata nih, karena kita pengennya mobile. Kalau ini kita cuma di sini aja, nggak bisa kemana-mana. Dan betapa luar biasanya gitu ya para ilmuwan menciptakan itu untuk bisa menjadi versi mobile, tapi masih manual. Pernah lihat gak yang seperti ini? Dulu waktu zaman kecil, teman-teman lihat kacamata yang 4 dimensi. Itu salah satu replika mini untuk dunia virtual versi yang sederhana. Jadi ketika harus nonton film, kalian harus pakai itu ya. Nah, seperti itu. Nah, fiksi di dalam story ini dibuat untuk menciptakan sensasi dan fantasi. Kalau yang sebelumnya diciptakan untuk mewujudkan fantasinya, tapi kalau di sini sensasi ditambah dengan aspek-aspek yang lain, mudah dipegang, mudah dibawa, mudah dirasakan, dan mudah kembangkan. Kemudian di tahun 1950 sudah muncullah sensorama. Jadi sensorama itu sudah menerapkan sinematografi. Sinematografi sendiri itu dipatenkan pada tahun 1962 dan ini menjadi inovasi baru untuk bisa menciptakan sensasi nggak cuma fantasi, tapi juga ruangannya ditambah dengan audionya, ditambah dengan real sense-nya, ditambah dengan art-nya. Dari situlah muncul inovasi yang lebih ringan yang seperti kalian lihat sekarang. Banyak game-game, kemudian pengembangan VR menggunakan device-device yang sederhana. Tapi semua itu terbentuk tentunya dengan perjuangan sejarah yang sangat panjang. Oke, kita ngomongin sejarah sudah mulai hidup. Jadi ada beberapa tampilan-tampilan yang nggak cuma device-nya aja yang dipikirin. Ternyata tampilannya itu lebih berhubungan dengan gimana caranya visualnya harus menarik, harus fantasi, harus eye-catching, dan itu ternyata berhubungan dengan komputer grafisnya. Jadi bukan lagi elektronya, bukan lagi device-nya, tapi lebih ke tampilan grafisnya. Pertama ada digital frame sims. Ini adalah digital untuk simulasi ini ya, lingkungan yang membuat kita bisa mengendarai mobil atau motor tapi tanpa harus membeli motor. Nah, versi gratisnya mungkin ya. Kemudian selanjutnya ada juga di sebelah sini video place. Ini adalah VR interaktif menggunakan campuran CG. CG itu apa sih? Ada yang tahu nggak? CG? Komputer generator kan? Yes, betul. Komputer generated image pertama. Komputer generated image ini berhubungan dengan bagaimana memvisualisasikan gambar-gambar secara real dan fantasi menggunakan 3D dan software yang berhubungan dengan komputerisasi. Kemudian ada juga 1969 artificial reality. Jadi sudah menggunakan AI, menambah gestur, menambah dengan sensor, kemudian menambah dengan aspek-aspek seperti cahaya dan juga ruangan yang imersif. Ruangan imersif jadi ruangan yang mendukung kegiatan dalam membuat inovasi ataupun pengembangan terkait dengan virtual reality-nya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Selanjutnya, tidak puas dengan urusan device, tampilannya, komputernya ternyata dikembangkan lagi gimana caranya dikontrol dengan tangan. Jadi harus seperti manusia. Dikembangkanlah sarung tangan Seyre 1982. Ini digunakan untuk controlling. Kalau biasanya pakai komputer, pakai mouse, pakai keyboard, kalau sekarang gimana caranya tangan kita yang bergerak seperti imajinasi yang kita bayangkan. Kemudian ada juga ditambah dengan head mounted display tapi berhubungan dengan interaktif di dalam medianya. Jadi melakukan interaksi yang baik. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan atribut. Jadi kalau bisa sensasinya seluruh badan kita masuk ke dalam dunia virtual. Yang paling canggih kita sudah menemukan di sesi yang ini di tahun 1987 mulailah lahir namanya virtual reality. Kemudian lahir juga di sini mesin-mesin arcade dan juga mesin-mesin yang biasa kalian lihat di mall ya. Masih sering lihat nggak?
Nah, ya. Ini adalah salah satu perjalanan dan memang munculnya VR itu tidak sesingkat yang teman-teman bayangkan. Jadi benar-benar step by stepnya itu luar biasa. Dan dimulai dari sisi fotografi, kemudian komputer digabung, interaksinya digabung, komputerisasinya digabung, ditambah dengan device-nya. Oke. Selanjutnya, nah ini sejarahnya. Oke. Kita ngomongin masalah device. Nah, device VR itu berhubungan dengan perangkat yang terintegrasi dengan komputer. Ada yang pernah tahu device ini atau sudah pernah pakai? Pernah dengar ya? Oke. Ada yang sudah pernah dengar? Bagus sekali. Jadi ini adalah device-device yang sering digunakan dan versi modern yang tentunya semakin kesini semuanya akan semakin canggih. Kemudian Ibu mau jelaskan lagi beberapa terkait dengan interaksi yang lebih modern. Nah, ini yang sudah kita punya beberapa dan ini perjalanan dari versi device untuk virtual reality-nya. Ada HTC Vive Pro, kemudian ada Oculus Rift, kemudian ada Lenovo Mixed Reality, ada Samsung Odyssey, dan ada Oculus Go. Nah, yang ada di kampus kita dan sudah direplika. Kira-kira ada yang tahu ini Labcom di mana? Oke, Labcom. Nah, ini adalah satu contoh virtual world-nya. Kemudian selanjutnya kita akan coba menjelajah. Nah, kalau Ibu menampilkan ini, apakah ini sudah masuk virtual reality? Kira-kira sudah belum? Belum. Ada yang bilang belum? Boleh angkat tangan, nggak apa-apa. 1, cuma 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah? Kenapa yang tidak menjawab? Ragu? Ragu, oke. Ini masih belum disebut dengan virtual reality, belum. Oke ya. Ya nanti akan ini ya. Ibu apresiasi sudah masuk dunia virtual tapi belum masuk dunia virtual reality. Kenapa belum masuk kira-kira? Karena Karena apa? Karena mungkin kurang interaktif sama kitanya gitu. Karena kan di sini cuma lihat di layar, nggak kerasa vibes-nya kayak kita terjun langsung ke dalam ruangan tersebut. Jadi mungkin itu kurang virtual reality. Kurang virtual reality. Ya, nah selanjutnya ada virtual reality, ada sejarahnya, ada device-nya. Muncul lagi namanya mixed reality. Mix itu adalah menggabungkan. Jadi dunia virtual ditambah dunia digital world digabung menjadi mixed reality atau dunia virtual world berbasis mix. Nah, mixed reality itu adalah penggabungan AR dan VR tapi digabung. Itu juga teknologi yang terbaru. Kemudian kita coba pelajari komposisi terkait dengan virtual reality. Nah, Ibu akan simulasikan dengan gambar yang sederhana. Kalau kita lihat dengan dunia virtual, ini adalah teknologi pengguna yang bisa berinteraksi dengan lingkungan, dunia maya, dan disimulasikan oleh komputer. Tapi komponennya teman-teman harus paham. Komponennya harus ada komponen yang mendukung. Ada headsetnya, ada pengendali virtualnya, ada pembangkit gambar suaranya, ada audionya, ada sistem komputernya. Semua harus terintegrasi dengan baik. Tidak ada yang shortcut. Makanya kenapa dunia virtual reality itu adalah dunia yang kompleks. Tapi ketika kalian bisa membangun itu, kalian akan menjadi seorang inovator yang bisa mengembangkan dunia imersif lebih bagus sesuai dengan trennya. Karena dunia virtual reality masuk ke dalam generasi ke-4 dan 5 dari generasi multimedia. Jadi ini memang harus dipelajari. Meskipun teman-teman semuanya suka dengan animasi, desain, broadcasting, tapi teman-teman juga harus memahami ini adalah bagian dari
generasi multimedia yang menjadi tren saat ini. Selanjutnya, yang terakhir yang sudah dikembangkan oleh teman-teman media yaitu virtual reality full immersion yang ada di lab komputer. Teman-teman bisa lihat, ini adalah proses bagaimana interaksi device, kemudian haptic device-nya serta medianya bisa berjalan dengan sempurna dan sesuai dengan konsep yang sudah dibangun. Jadi ini adalah virtual lab yang dikembangkan untuk bisa menyajikan alat-alat fotografi secara virtual agar memudahkan teman-teman ataupun mahasiswa untuk belajar tentang fotografi. Jadi semua sejarahnya, kemudian perangkat-perangkatnya dibuat secara real tapi dalam dunia virtual. Jadi kalau di Labcom jangan dicari ya, peralatan ini tidak ada ya, adanya hanya di dunia virtual. Cukup, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita masuk di pembagian tugas untuk mengenali teknologi virtual reality lebih dalam, Ibu sudah siapkan modul yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester, yang mana modul tersebut berisi tentang bagaimana menginstal Unity 3D, bagaimana menggunakan device-nya, dan bagaimana membuat media interaktif virtual reality secara bertahap. Oke, ada yang ditanyakan? Saya Bu. Oke, boleh, silakan. Mau sedikit nyambungin sama yang lagi tren sekarang, itu artificial intelligence atau AI. Itu kan sekarang tuh udah mulai ngegantiin beberapa pekerjaan di industri kayak graphic designer dan ilustrator. Nah, kalau buat VR ini kira-kira dia bakal ngelakuin yang sama nggak sih? Misal 5 tahun ke depan kan perkembangan AI itu cepet banget. Kayak dari 2020 ke 2025 tuh beda jauh gitu perkembangannya, yang ya berarti cepat banget. Nah, kira-kira mungkin 3-5 tahun ke depan tuh gimana sih? Apakah dia bakal berdampak baik ke teknologi VR ini atau justru malah kasusnya tuh kayak graphic design dan ilustrator yang tergantikan gitu? Oke, dengan siapa? Faris. Oke, terima kasih Faris pertanyaannya. Nah, Ibu yakin teman-teman sudah sangat memahami perkembangan tren teknologi sekarang cepat ya. Terutama adanya AI, banyak media, teknik yang digantikan oleh software dan device yang terhubung dengan AI. Tapi di dalam dunia virtual reality, teknologi AI itu semakin kesini akan semakin mendukung dengan perkembangan zamannya. Jadi karena virtual reality itu masuk dalam generasi teknologi yang maju, tentunya nanti AI itu akan mendukung dan mengupgrade berbagai aspek ataupun konten-konten yang ada di sana. Contoh yang paling gampang, sekarang bikin VR karena ada AI jadi gampang. Kita bisa pakai softwarenya secara cepat dan tinggal drag and drop, dan itu dibantu oleh teknologi AI. Kalau dulu bikinnya harus mendesain dulu, pemrograman dulu, bikin kontennya dulu, bikin 3D-nya dulu. Kalau sekarang dengan teknologi AI semuanya bisa dipercepat dengan kualitas yang bagus. Asal kreativitasnya bisa dijamin bahwa itu adalah original gitu ya. Kalau melulu menggunakan AI itu juga tidak akan bagus, karena AI sendiri itu adalah mesin. Jadi ide kreatif itulah yang bisa memajukan apapun teknologinya. Bahkan secanggih apapun AI, kalau teman-teman Faris itu tidak kreatif, percuma gitu. Kita akan menjadi robot yang tergantikan oleh mesin. Jadi kalau teknologi virtual reality, tentunya dia akan terus berkembang dan akan makin maju, bukan malah mundur. Ada lagi yang ditanyakan? Boleh? Sebelumnya nama aku Diandra. Aku lebih penasaran sama pengalaman menggunakan VR gitu. Jadi kalau misalnya pakai VR itu kan kadang kita udah terlalu larut gitu sama dunia virtualnya, dan kadang hal itu yang bikin kita lupa sama dunia nyata gitu. Apakah nanti ada sistem di VR itu untuk mengingatkan penggunanya akan realitas fisiknya gitu, tanpa harus mengganggu sepenuhnya
teknologi itu adalah alat yang membantu kita untuk bisa berkembang dan memudahkan semua hal-hal yang berhubungan dengan teknis kehidupan sehari-hari. Jika teman-teman bisa menggunakan dengan baik dan bijak, tentunya itu tidak akan merugikan. Beda halnya kalau memang sudah terlalu asik. Nah, sekaitan dengan itu, di dalam teknologi virtual reality, tentunya nanti yang perlu diperhatikan adalah dari sistem waktu timeline yang memang sudah diukur dari kejenuhan mata. Nanti secara otomatis fisik kita, mata kita itu akan memberikan reminder bahwa kita sudah cukup ataupun sudah maksimal untuk menggunakan teknologi tersebut. Gitu. Jadi dari device-nya sendiri itu memang punya keterbatasan yang mana dari tubuh kita tidak akan bisa full menggunakan itu. Sejauh ini yang Ibu tahu ketika menggunakan VR tidak ada manusia yang bikin pakai VR tapi seumur hidup pakai VR, nggak ada gitu ya. Atau sampai dari pagi sampai malam pakai VR, nggak ada. Jadi pasti respon tubuh kita juga akan bergerak, yang mana itu akan menjadi reminder untuk bisa kita pahami bahwa itu adalah salah satu teknik untuk menjeda agar tidak adiktif. Nah, selain itu juga perlu adanya teknik ataupun konten yang menarik untuk bisa menciptakan inovasi yang bikin secara mental dan fantasi kita bagus. Nah, itu tugas dari pendidikan multimedia, bikin konten-konten yang menarik, yang inovatif dan berhubungan dengan hal-hal yang positif, sehingga ketika dimainkan kita juga akan punya banyak impact yang positif dalam pengembangan teknologi tersebut. Terima kasih Diandra, pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, cukup ya. Kita ketemu lagi teman-teman di minggu depan dengan kegiatan mulai praktik untuk mengenali device dan juga konten yang bisa dikembangkan. Untuk modulnya akan Ibu lampirkan di dalam Google Classroom dan silakan teman-teman semuanya mengunduh di sana. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan mata kuliah Teknologi Virtual Reality di pertemuan kedua yang membahas tentang histori virtual reality dan juga pengembangan gadget serta teknologinya. Dan di pertemuan selanjutnya akan dibahas terkait dengan pengenalan interface dan software Unity 3D menggunakan modul yang sudah disiapkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.